Jangan air situ ya, baca. Tuh, jangan tuh, Be. Kenapa? Jangan air situ, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak dan kawan-kawan semua. Jadi kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Saya sendiri ada saya sebagai moderator. Yang kedua itu ada Maulana Azhar, ketiga Andri, yang keempat ada Roni Dramenda. Jadi materi yang kami bawakan ini adalah yang pertama itu Big Data, yang kedua data mining, yang ketiga framework Hadoop, dan yang keempat adalah web scraping. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Big Data yang akan dijelaskan oleh saudara saya, Nazar. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data. Next. Baik, Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar, yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Next. Adapun di sini prinsip Big Data, yaitu tidak membuang data apapun karena residu tersebut mungkin akan menjadi penting sejalannya waktu. Next. Big Data memiliki karakteristik. Ada 4 karakteristik Big Data, yaitu 1 volume, 2 variety, 3 velocity, dan 4 variety. Next. Yang pertama ada volume. Volume merupakan ukuran data yang dimiliki oleh Big Data, memiliki kapasitas yang besar. Bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya. Yang kedua, velocity merupakan kecepatan transfer data, juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Yang tiga, variety merupakan sumber tipe data yang bervariasi, membutuhkan kemampuan pemrosesan dan algoritma yang khusus. Dan yang keempat, veracity, mengacu pada akurasi atau konsistensi data. Data dengan akurasi tinggi akan memberikan hasil analisis yang berkualitas. Next. Konsep Big Data. Adapun di sini konsep Big Data yaitu mengumpulkan semua data yang dihasilkan lalu mengelolanya dengan tepat agar dapat memberikan value yang diharapkan. Dan terdiri dari 3 hal berikut. Next. Satu, integrasi data. Proses untuk mengumpulkan semua data yang telah dibuat hingga menjadi Big Data. Semua data tersebut akan tetap tercatat pada sistem untuk kemudian digunakan pada proses selanjutnya. Yang kedua, pengelola data. Semua data yang dihasilkan harus mampu dikelola dengan tepat, baik pada saat menyimpan atau mengaksesnya. Yang ketiga, analisis data. Merupakan semua data yang sudah disimpan dan dikelompokkan sesuai jenisnya. Bisa dianalisa untuk kebutuhan lebih lanjut. Next. Materi yang data mining akan disampaikan oleh saudara saya Adamima, kepada Adamima. Baik, terima kasih Maulana Azhar atas materi yang dibawakan dari kita. Yang kedua kita akan masuk ke data mining. Yaitu saya sendiri yang akan membawakan materinya. Data mining juga dikenal sebagai knowledge discovery of data, yaitu penggalian pengetahuan dari sejumlah besar data. Data mining ini digunakan biasanya dalam statistik, machine learning, dan juga kecerdasan buatan. Kita masuk ke karakteristik utama dan tujuan data mining. Data seringkali terkubur dalam database yang sangat besar,
yang terkadang berisi data selama bertahun-tahun. Dalam banyak kasus, data dibersihkan dan disatukan ke dalam warehouse. Yang kedua itu ya udah environment data mining. Pada umumnya adalah arsitektur client server atau arsitektur sistem informasi berbasis web. Berbagai tool yang baru yang canggih, termasuk berbagai tool visualisasi yang canggih, membantu untuk mengangkat biji informasi yang terkubur dalam file-file korporat atau record-record arsip. Kegunaan data mining. Data mining bisa digunakan untuk mencari pola-pola yang dapat dipahami manusia, yang dapat menjelaskan karakteristik data tersebut. Biasanya berfungsi untuk membentuk sebuah model pengetahuan yang akan digunakan untuk melakukan sebuah prediksi. Biasanya data mining digunakan dalam bisnis, yaitu berguna untuk menganalisis hubungan dan pola dalam data transaksi yang tersimpan. Hubungan antara big data dan data mining. Dapat dikatakan bahwa data mining tidak harus bergantung pada big data, karena dapat dilakukan pada jumlah data yang kecil ataupun besar. Tetapi big data pasti tergantung pada data mining, karena jika kita tidak dapat menemukan nilai atau pentingnya sejumlah besar data, maka data itu tidak ada gunanya. Data mining menggunakan alat dan perangkat lunak pada big data untuk menghasilkan pengetahuan baru. Singkatnya, big data adalah aset dan data mining adalah manajer yang digunakan untuk memberikan hasil yang bermanfaat. Nah, kita masuk apa sih perbedaan dari big data dan data mining? Yakni di sini terdapat dua perbedaan, yaitu big data mengacu pada sejumlah besar data, sementara data mining mengacu pada drive yang ke dalam data untuk mengekstraksi pengetahuan pola informasi dari sejumlah kecil maupun besar data. Yang kedua, konsep utama dalam big data adalah sumber, variasi, volume data, dan cara menyimpan dan memproses sumber data. Sementara data mining, konsep utamanya adalah menggali lebih dalam untuk menganalisis pola dan hubungan data yang dapat digunakan lebih lanjut dalam kecerdasan buatan, analisis prediktif, dan lain-lain. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya, yaitu Andri. Silakan Andri. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan setelah Demi Majaya. Saya akan menjelaskan mengenai framework Hadoop. Apa itu framework Hadoop? Hadoop merupakan framework open source untuk big data yang memungkinkan untuk melakukan komputasi terdistribusi. Komputasi terdistribusi memudahkan dalam memproses data dalam ukuran besar, diproses secara efisien dengan membagi-bagi ke dalam task yang lebih kecil untuk masing-masing mesin. Next. Framework Hadoop memiliki modul utama yang terdiri dari 4, yaitu Hadoop DBS yang disebut dengan file system distribusi yang beroperasi di hardware standar maupun low-end. Kemudian modul kedua, Yet Another Resource Negotiator atau disingkat YARN, adalah sistem yang mengatur dan memonitor cluster node dan resource shade. Dan modul ketiga adalah MaxReduce, adalah framework yang membantu program untuk melakukan komputasi data secara paralel dan melakukan pemrosesan data dengan jumlah yang sangat besar, dengan cara membagi pemrosesan tersebut ke dalam beberapa tugas yang independen satu sama lain. 4. Hadoop Common adalah penyedia yang digunakan oleh semua modul. Next. Framework Hadoop memiliki dua komponen utama, yaitu HDFS dan MaxReduce. HDFS adalah file system yang menyimpan secara terdistribusi di Hadoop sendiri memiliki dua komponen utama, yaitu nama node dan data node. Yang keduanya memiliki konsep sama seperti master dan slave. Nama node bertanggung jawab untuk menyimpan semua metadata, sedangkan data node bertugas untuk menyimpan blok data. Keunggulan HDFS dibandingkan yang lain antara lain 1. Fault tolerance. Setiap blok diverifikasikan di space-nya mudah untuk ditambahkan. Scalability-nya mudah untuk dilakukan scalability dan flexibility-nya sangat bersifat untuk semua jenis data. Berikutnya contoh dari codingan framework Hadoop yang kami lampirkan di bawah ini. Dapat dilihat dengan jelas. Next. Itu komponen kedua, yaitu MaxReduce. MaxReduce adalah framework untuk melakukan pemrosesan data secara terdistribusi, terdiri dari fungsi map dan reduce.
Mac bertugas untuk mendistribusikan tugas pemrosesan data antara komputer yang berbeda, lalu mengurangi hasilnya dalam satu ringkasan yang disebut dengan redux. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami, Roni. Baik, terima kasih Andri kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu web scraping. Web scraping ini adalah proses pengumpulan data dan informasi yang ada dalam sebuah website secara otomatis dan spesifik. Dikatakan spesifik karena data diambil hanya di bagian tertentu saja, sesuai dengan kebutuhan. Umumnya halaman web yang bisa dilakukan scraping merupakan halaman web yang dibuat dalam bahasa markup XHTML atau HTML. Untuk melakukan web scraping ini bisa menggunakan bahasa pemrograman Python. Next. Adapun manfaat web scraping adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan leads. Web scraping ini dilakukan untuk memudahkan proses menyalin daftar follower masing-masing kompetitor dan mengopi alamat email mereka. Yang kedua, membandingkan ulasan dalam jumlah besar. Yang ketiga, optimasi harga produk atau layanan. Yang keempat, mencari informasi sebuah perusahaan. Next. Kemudian, cara kerja web scraping. Adapun cara kerja web scraping dapat dibagi menjadi 4 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat program yang akan digunakan untuk mempelajari dokumen HTML yang ada di website yang dijadikan tujuan diambil datanya. Yang kedua, merupakan proses pembuatan program yang digunakan untuk mempelajari teknik navigasi pada website tersebut sehingga kita dapat mengaplikasikannya pada aplikasi web scraper yang dibuat. Yang ketiga, selanjutnya adalah proses pengambilan data secara otomatis dari website yang telah ditentukan. Oke. Ya, baik. Silakan kepada Ya, baik. Terima kasih Roni Dramendra atas materi yang telah dibawakan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang telah menjelaskan materi-materi. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.